Cerita diawali saat Hayong menangkis bola dengan santainya. Hal tersebut membuat kagum teman-temannya. Dan kala itu gurunya meminta Hayong untuk out lapangan. Hayong malah merespon dengan mempertanyakan lapangan yang digunakan oleh para pelajar wanita yang cenderung lebih kecil ketimbang dengan yang digunakan oleh para lelaki. Sementara itu, menurutnya semua pelajar membayar kewajiban sekolah dengan sama. Kondisi seperti ini tidak adil, ujarnya. Gurunya pun mengingatkan bahwa dalam hidup memang terkadang ada kalanya seseorang dirugikan. Dan menurutnya jika Hayong menghindari hal itu, maka teman-teman Hayong tidak akan menyukai Hayong. Sampai di rumahnya, Hayong dikenalkan oleh beberapa anak yang dibawa oleh ibunya. Membuatnya jengah karena ibunya memaksanya untuk berbagi dengan orang lain dan tulus. Menurut Hayong, waktu ibunya hanya untuk orang lain, bukan dirinya. Kehidupan Hayong pun merasa dirugikan. Singkat cerita, Hayong yang telah dewasa bertemu dengan Gong yang merasa takjub akan undangan mehong dari Woo-jae dan Yirin. Mereka pun lalu memasukkan angpau untuk sang mempelai. Hayong lalu menghampiri Woo-jae, sang mantan yang merupakan sang mempelai lelaki. Teringat oleh Woo-jae, Hayong menyatakan ingin putus karena sudah tidak mencintainya lagi. Mengejar Hayong, namun Woo-jae terjatuh. Hayong mengobatinya dengan plester. Dan Hayong dengan langkah ringannya meninggalkan Woo-jae. Woo-jae pun termehek-mehek dalam kesendirian. Tapi itu hanya akting dari Woo-jae. Karena sebenarnya ia amat senang diputuskan oleh Haeyoung, sembari menatap sepasang cincin. Di acara pernikahan Woo-jae dan juga Yirin terlihat oleh Haeyoung foto dengan plester yang percis pernah Haeyoung tempelkan di tangan Woo-jae saat dirinya meminta untuk putus. Haeyoung pun mengasumsikan bahwa saat itu Woo-jae berselingkuh. Sesi foto rekan kerja Woo-jae pun hendak berlangsung. MC pun meminta agar rekan-rekan kerja Woo-jae naik ke podium. Dengan kemurkaannya, Haeyoung mengambil taplak dengan sempurna dan ornamen lainnya yang ia kenakan. Berada di podium membuat Woo-jae keheranan dengan tingkah dari Haeyoung. Haeyoung berujar bahwa ia putus dengan Woo-jae 6 bulan lalu, sementara Woo-jae berpacaran dengan Yirin 1 tahun yang lalu. Woo-jae pun berujar kala itu dia tidak peduli, semua itu sudah berlalu. MC yang tidak tahu menahu adanya konflik antara mereka meminta agar mereka semua untuk berpose. Namun, itu hanya mimpi dari Haeyoung. Pada kenyataannya saat sesi foto, Haeyoung maju ke podium dengan malu-malu dan berfoto bersama. Dia pun menerima buket bunga pengantin yang dia bawa ke kediamannya. Jaehyun dan Haesung merasa kaget karena bisa-bisanya Haeyoung menerima buket bunga dari pernikahan mantannya. Haeyoung pun menceritakan bahwa Woo-jae ternyata berselingkuh dengan Yirin, membuat Jaehyun dan Haesung semakin terkaget-kaget. Malam hari berbelanja di minimarket sendirian, Haeyoung dilayani oleh Jiwook, pekerja paruh waktu yang kurang begitu suka terhadap Haeyoung karena terlalu banyak meminta. Meminta jeli pangpang yang jelas sudah sold out dan meminta udut dengan kadar yang minim. Sementara itu, Jaehyun yang berselimut tebal membaca komentar hujatan dari netizen yang membaca novel karyanya. Namun dia tidak menghiraukan karena masih ada dukungan dari netizen pendukung dirinya yang selalu menantikan karyanya. Situasi berbeda terjadi pada Gyu-hyun di kediamannya. Dia diceramahi ayahnya karena perusahaan yang dikelola oleh Gyu-hyun tak kunjung menjadi nomor 1. Ayahnya pun mengultimatum, jika dalam 1 tahun tidak bisa mencapai nomor 1 perusahaannya, maka Gyu-hyun harus menikah. Gyu-hyun yang kelimpungan menolak menikah, namun ayahnya tidak ingin ada kompromi lagi. Sampai di kantornya meminta saran dari Ha-jun untuk menjadikan perusahaan nomor 1 dalam jangka waktu 1 tahun. Ha-jun pun dengan yakin bisa menempuh impian, yaitu hanya bisa dilakukan oleh karyawan yang kompeten. Di tempat kerjanya, Haeyoung bertemu dengan Gong yang menceritakan betapa makmurnya karyawan di sini. Perusahaan sangat memperhatikan tunjangan pernikahan, kehamilan, dan anak.
dengan nominal yang lumayan. Bahkan ada tunjangan bagi liburan keluarga. Hayong yang baru mengetahui fakta menggiurkan itu merasa dirugikan karena dirinya yang masih lajang memiliki jam kerja yang sama, namun tidak mendapatkan fasilitas itu. Gong lebih lanjut bergibah bahwa Pak Li pun menerima keuntungan itu. Dia menikah 2 tahun lalu. 1 tahun lalu menikah lagi karena pernikahan sebelumnya mengalami perceraian. Menurut Gong, perusahaan tidak peduli keharmonisan rumah tangga para karyawan. Yang terpenting memiliki keluarga. Menemui Wu Jie, Hayong meminta Wu Jie untuk berbincang dengannya. Secara tegas, Hayong meminta agar Wu Jie mengganti uang ampau pernikahan Wu Jie karena ia tidak ridho. Ternyata selama berpacaran diselingkuhi oleh Wu Jie. Wu Jie pun menyatakan bahwa Hayong amat kekanak-kanakan. Diperjelas oleh Wu Jie bahwa ia akan mengganti uang ampau saat Hayong menikah nanti. Sementara itu, Gyujin dan Hajun menyaksikan reaksi para karyawan mengenai pengumuman kontes internal ide masa depan cerah, diawasi langsung oleh CEO. Menurut Hajun, perusahaan akan memilih bakat yang memelihara perusahaan itu dan akan membawa pendapatan tertinggi, menjadikan perusahaan nomor 1. Gong yang memberitahu Hayong mengenai kontes internal ide masa depan cerah diawasi langsung oleh CEO. Membuat antusias Hayong. Menurutnya itu adalah promosi jalur cepat. Namun menurut Gong, karyawan wanita sulit untuk ikut kontes karena sekretaris CEO saja lelaki. Sepertinya CEO takut akan wanita melihat ibunya dihianati oleh pimpinan Boku. Gong pun menyarankan agar cuan mengalir deras promosi cepat, yaitu dengan menikah. Perusahaan akan lebih menghargai itu. Malam hari sepulang kerja, berbelanja dengan sigap tanpa basa-basi, tingkah Hayong membuat Jiwook amat curiga. Menatap Jiwook, Hayong pun dengan ramah mengajaknya untuk menjadi mempelai prianya. Jiwook lalu teringat akan neneknya yang memintanya untuk menikahi seseorang wanita yang baik dan juga sopan. Dia pun mengutarakan pada Hayong akan pesan dari neneknya itu. Esok hari di kantor, Hayong mendapatkan pesan dari Yirin. Memintanya untuk berbincang langsung. Hayong yang hendak menemui Yirin diberitahu oleh Gong bahwa harus berhati-hati dengan Yirin. Karena Yirin sangat akrab dengan CEO. Menurut sumber, ibu Yirin adalah teman baik dari ibu CEO. Mereka sering bermain bersama dan juga sangat akrab. Yirin pun mengungkapkan kepada Wu Jie dan Hayong bahwa ide proposal mengenai kontes internal yang diajukan Hayong dan juga Wu Jie 90% mirip. Yirin lalu meminta agar Hayong dan Wu Jie mengatasi masalah ini. Seketika Hayong dan Wu Jie teringat akan ide Hayong mengenai pembelajaran mesin AI untuk membuat gym aritmatika. Mengobrol berdua, Wu Jie meminta agar Hayong mengikhlaskan idenya untuknya. Namun menurut Hayong, tidak semudah itu Ferguson. Ide itu mehong, apalagi dengan pengkhianatan yang telah ia terima. Hayong lebih memilih dia akan ke SDM menceritakan lokasi ide sedang melakukan apa sampai terinspirasi dirinya memiliki ide brilian itu. Wu Jie lalu menyatakan istrinya akan lebih mempercayainya jika dia memberitahu Yirin bahwa Hayong adalah mantannya yang balas dendam tidak terima akan pernikahan penuh cinta mantan kekasih dengan merebut ide milik dari Wu Jie. Menurut Wu Jie, istrinya pasti akan percaya penuh karena Hayong masih lajang. Menaiki lift, Wu Jie diberitahu Hayong dengan penuh percaya diri bahwa ia akan menikah dalam kurun waktu 1 bulan lagi. Di kediamannya, Hayong dicerocosi oleh Haesung mengenai ide gilanya yang akan menjalani pernikahan palsu, yang menurutnya pernikahan itu seharusnya sakral penuh dengan cinta. Apalagi akan mengundang tamu-tamu dari rekanan ibu mereka. Hayong pun mengingatkan bahwa ibu dirinya bukan ibu Haesung. Perkataan itu membuat Haesung amat terluka, dia pun memutuskan untuk pergi. Pergi ke tempat catering, Hayong amat antusias mempersiapkan pernikahannya yang belum ia temukan mempelai lelakinya. Beristirahat sejenak, dia pun dihubungi oleh tempat resepsi. Penuh antusias mendapatkan tempat sesuai dengan tanggal impiannya, Hayong tak sadar meninggalkan ponselnya. Saat hendak membayar deposit tempat resepsi, tiba-tiba Hayong pun teringat akan ponselnya yang tertinggal. Dia lalu mengambil ponsel yang diamankan oleh restoran.
Alih-alih mentransfer untuk deposit, melihat pesan yang masuk dari ponselnya, Hayung pun bergegas pergi. Terlihat olehnya ibunya mengamuk ditenangkan oleh Hesung. Bergegas Hayung membantu Hesung untuk menenangkan ibunya. Berbincang berdua, Hesung mempertanyakan mengapa betapa teganya Hayung tidak memberitahunya kondisi dari ibunya sekarang. Mengapa harus dia mengetahui kondisi ibunya dari pihak panti jompo? Hayong pun menyatakan dia memberitahu nomor telepon Hesung dan juga Jaeyeon ke pihak panti karena bila sesuatu terjadi pada ibunya dia tidak bisa dihubungi, maka bisa menghubungi saudara-saudaranya. Hayong pun memberitahu Hesung bahwa awal mulanya sama seperti halnya saudara-saudaranya mengetahui ibunya tinggal di desa. Namun dia pun baru tahu kalau ibunya berada di panti jompo yang saat itu ibunya menghubungi dirinya, yang juga menyatakan menderita demensia. Hesung lalu meminta maaf namun berujar tetap menentang pernikahan palsu. Hayong pun meminta maaf dan jujur bahwa ia telah memesan tempat resepsi, mengutarakan alasan lainnya karena hanya ingin menikah dihadiri oleh ibunya yang masih hidup. Di minimarket, Jiwook sedang menjaga minimarket. Seorang lelaki hendak membeli udut, namun tidak mampu membayar. Malah memberikan ponselnya, menyuruhnya menghitung jumlah kasbonnya. Terlihat oleh Jiwook, Hayung membalas sapaan dari lelaki itu di ponsel lelaki itu. Jiwook langsung menjatuhkan ponsel si lelaki berkali-kali dan menginjaknya hingga error, membuat lelaki itu pun frustasi. Saat Hayung berjalan sendirian dengan payung hendak menuju kantornya, tiba-tiba Jiwook menghampirinya dan mendekatinya, mempertanyakan apakah Hayung deg-deg dekat dengan dirinya. Hayung pun berujar tidak sama sekali. Jiwook lalu menyatakan biarkan dirinya bekerja paruh waktu menjadi mempelai pria, namun dengan satu syarat. Jiwook lalu memperlihatkan bayi, nama dari seekor kucing yang akan disterilisasi, meminta tinggal bersama Hayung selama 7 hari. Karena rumahnya terlalu jauh dan di minimarket manajernya tidak menyukai kucing. Hari berbeda, Hayung mengunjungi Jiwook di minimarket dan bertanya mengenai ukuran pakaian yang dikenakan oleh Jiwook. Kala itu Jiwook menjawab itu informasi pribadi, dia pun bertanya untuk apa. Hayung berujar bahwa dia akan menyewa baju untuk resepsi pernikahan yang akan dikenakan oleh Jiwook. Jiwook lalu bertanya-tanya, Hayung sendiriankah? Berada di kereta, Hayung mempertanyakan arti pelukan di hari Jiwook menyetujui menjadi mempelainya. Jiwook beralibi hanya mengetes apakah Hayung alergi bulu kucing karena menurutnya dirinya penuh dengan bulu bayi. Berada di butik mencoba gaun pengantin yang membuat Jiwook keanehan dan juga keheranan. Mungkinkah Hayung ingin membuat para tamu tertawa melihatnya? Hayung berujar dia hanya ingin tamu mengingatnya dan tidak mengingat Jiwook karena menurutnya Jiwook masih muda dan jalan Jiwook masih panjang untuk mengejar cita-cita sesungguhnya. Diperjelas bahwa Hayung tidak suka dirugikan dan tidak ingin merugikan orang lain. Jiwook pun hanya menatap Hayung. Di tempat berbeda, Jaeyeon bertemu dengan calon investornya yang ternyata dia adalah penggemar karya-karya dari Jaeyeon. Setelah itu Jaeyeon spontan bersembunyi saat melihat Hajun dan sang investor pun sembunyi saat melihat Gyuhyun anaknya. Masih di butik menunggu Jiwook yang mencoba pakaiannya, Hayung disapa oleh Woo-jae dan juga Yirin. Mereka pun menghampiri Hayung. Jiwook yang berteriak bahwa ia sudah selesai membuat Yirin terkesima melihatnya. Begitupun dengan Hayung yang melihat Jiwook amat mempesona. Allah. Berjalan berdua Hayung murka karena baru tahu kalau Jiwook setampan itu. Mengapa bisa Jiwook tidak mengungkapkan ketampanannya kepadanya terlebih dahulu? Jiwook yang bingung dijelaskan oleh Hayung, dia hanya ingin tamu nanti hanya fokus padanya, bukan pada mempelai pria. Di lift, perut Hajun yang keroncongan terdengar oleh Gyuhyun yang meminta Hajun untuk menahannya. Saat itu Hayung naik lift membawa undangan dan beberapa cookies. Hayung pun membagi cookies dan undangan pernikahan kepada Gyuhyun dan juga Hajun. Hayung lalu pamit keluar duluan. Gyuhyun lalu meminta Hajun untuk datang ke pernikahan Hyung dengan membawa ampau yang akan dia titipkan. Lanjut, hendak meeting bersama rekan-rekan kerjanya yang menunggunya. Gong berujar setampan apa Jiwook sampai tidak terpampang fotonya di undangan. Yirin pun meminta maaf karena ia yang menceritakan pertemuannya kemarin. Tidak berkomentar apapun, rekan lain mempertanyakan bagaimana dengan lamarannya. Woo-jae mempertanyakan mengapa tidak ada cincin yang melingkar di jari Hayung.
Hayung pun beralasan jika penasaran maka datanglah nanti ke acara pernikahannya. Dia pun meminta agar meeting segera dimulai. Di minimarket, Hayung mencari properti untuk lamaran di pasar Loak. Diketahui oleh Jiwook yang amat tidak setuju, karena menurutnya sangat-sangat tidak dia banget menggunakan barang pasar Loak. Jiwook pun kekeh menolak. Melihat reaksi Jiwook seperti itu, terpaksa Hayung pun membuat cuplikan video seolah-olah saat pacaran sendirian. Membuat aneh orang-orang yang melihatnya. Malam hari sendirian, Jiwook dihubungi oleh Yukyung yang meminta kabar dari Jiwook. Resah karena dihubungi Yukyung terus-menerus, Jiwook mengungkapkan dia akan segera menikah. Sementara itu memilih perhiasan, Hayung membeli cincin untuknya dan menyewa cincin untuk calon suaminya. Saat itu Jaehyun mengirimkan pesan memintanya untuk membawakan paket di minimarket. Hayung yang pergi ke minimarket hendak membawa paket Jaehyun. Tiba-tiba pintu minimarket ditutup, suasana pun amat gelap. Dia pun menuju arah yang ternyata terdapat tulisan ajakan menikah di etalase yang membuatnya terpukau. Hayun lalu mengambil cincin jelly yang diantarkan mainan kereta. Saat itu Jiwook mendatanginya dan menunjukkan jelly pang-pang kesukaan dari Hayun. Meminta jawaban dari Hayun yang hanya mengangguk kesenangan. Sementara itu di kediamannya, Gyu-hyun melihat tablet milik ibunya yang berisi episode terbaru series novel milik Jaehyun yang membuatnya membara. Hari H pernikahan pun tiba. Sesuai jobdesk-nya, Haesung sebagai penyambut tamu dan jobdesk jadi Jaehyun yang membuat rumor bahwa keluarga mempelai pria tidak bisa hadir karena berada di luar negeri. Sementara itu, ibu dari Haeyoung berfoto bersama saudara dan juga kerabat-kerabatnya. Berjalan berdua di atas altar membuat para tamu riuh dalam olohoknya. Jiwook sebagai mempelai pria yang diminta untuk memeluk ibu Haeyoung, mendengar ibu Haeyoung yang memanggilnya Jiwook sayang, membuat Jiwook pun tersentuh. Sesi foto pun berlangsung saat fotografer yang merupakan Hyun, kekasih dari Haesung, meminta agar mempelai berpose untuk menyentuh bibir. Meminta para tamu untuk riuh menyemangati mempelai. Saat Jiwook hendak melandaskan bibirnya ke arah bibir Haeyoung, tiba-tiba ibu Haeyoung lali dan berujar dia harus bergegas pergi menemui anak lelakinya. Haeyoung lalu meminta sesi foto untuk usai karena kondisi ibunya yang tidak memungkinkan. Acara yang telah usai, Jaehyun pun dibuat terkejut saat Hajun hendak memberikan ampau untuk mempelai. Hajun pun terkejut karena Jaehyun yang ada di depannya adalah teman semasa sekolahnya. Mereka pun teringat saat dihukum berdua karena bolos mata pelajaran matematika. Dan saat itu Jaehyun amat terkagum-kagum akan perhatian dari Hajun. Mereka pun lalu berbincang di kafe dan Hajun menanyakan profesi dari Jaehyun sekarang. Jaehyun pun berujar dia masih menulis kisah fiksi dewasa. Ponsel Hajun kala itu berbunyi karena bosnya menyuruhnya. Hajun pun pamit pergi, namun ia tidak lupa memberikan kartu namanya agar Jaehyun bisa menghubunginya. Hajun lalu mendengarkan curhatan dari Gyu-hyun yang diinfus dan merasa tersakiti karena ibunya membaca novel web yang penuh dengan sensasi seksualitas. Hendak berpisah dan menyerahkan cincin pernikahan kepada Haeyoung, tiba-tiba dengan mobil yang dikendarai Woo-jae, Yirin datang dengan semangat menawarkan tumpangan. Kala itu Haeyoung menolak, menurutnya dia akan ke hotel B dengan taksi yang sudah dipesan. Yirin pun berujar sampai ketemu di hotel B. Karena dirinya dan Woo-jae pun juga akan menginap di hotel itu malam ini. Haeyoung dan Jiwook hanya bisa tersenyum dalam diam kebingungan. Menaiki taksi, Jiwook menyatakan bahwa ia akan mengantarkan Haeyoung ke hotel sampai lobi. Di lobi hotel mereka pun bertemu dengan Yirin yang menyapanya dari kejauhan. Menaiki lift bersama dengan lantai kamar yang sama, bahkan kamar yang berdampingan. Yirin pun lalu mengajak Haeyoung agar sarapan bersama esok hari. Haeyoung meminta Jiwook untuk menginap saja di kamar yang sama satu malam. Menurutnya Jiwook seperti malaikatnya. Jiwook pun mengingatkan, bagaimanapun dia pria bisa saja menjadi guguk jika sudah bersama satu kamar. Tiba-tiba terdengar Woo-jae yang hendak keluar kamar. Mereka lalu bergegas masuk kamar. Sementara itu sendirian di kamarnya, Jaehyun membaca komentar haters bernama Lakyu.
Dia pun langsung merasa tak berdaya, tidak memiliki energi. Sementara itu malam hari sendirian, Jiwook dihampiri oleh seorang lelaki yang mengetahui Jiwook anak dari Yukyung. Menurut Jiwook, sepertinya lelaki yang di hadapannya ini adalah salah orang, karena ibunya adalah Beungge, telah tiada 8 tahun yang lalu. Lelaki itu lalu memperlihatkan foto dan bertanya kembali, apakah Yukyung ini ibu kandung dari Jiwook. Lebih lanjut, lelaki itu mempertanyakan bagaimana bisa seorang wanita menikah dengan pendeta yang tinggal di Kanada dan memiliki anak di luar nikah. Jiwook lalu menyatakan untuk apa peduli dengan orang yang telah meninggalkannya demi keluarga baru. Namun lelaki itu berujar bahwa waktu yang akan menjawab apakah perkataan Jiwook akan terjadi. Jiwook pun mempertanyakan siapakah gerangan lelaki yang ada di hadapannya sekarang. Lelaki itu menyatakan Jiwook harus bergabung dengan Kulbe Education. Dengan tampilan barunya, Jiwook menghampiri Hayoung di kantor barunya, membuat Hayoung syok. Saat itu Yirin datang meminta karyawan baru Kulbe untuk berkumpul. Bergegas Jiwook pergi ke ruangan yang dimaksud. Yirin lalu menghampiri Hayoung dan berujar bahwa lelaki tadi mirip suami dari Hayoung. Kala itu Hayoung dengan bangga berujar, seharusnya Yirin masih ingat bahwa suami Hayoung amat tampan paripurna. Bergegas mengejar Jiwook, Hayoung ditarik oleh Jiwook. Mereka lalu berbincang berdua. Jiwook menyatakan dia tidak bisa menjelaskan detailnya, hanya saja sekarang harus bekerja di Kulbe. Hayoung pun menanggapi mengapa Jiwook tidak membalas pesannya, mengapa tidak mengangkat teleponnya. Jiwook mengatakan dia hanya mengabaikan saja. Jiwook meyakini Hayoung bahwa ia tidak akan ketahuan walau bekerja di tempat yang sama dengan Hayoung. Berada di lapangan, Hayoung meminta Jiwook untuk memakai kostum lebah untuk menggait pelanggan karena diperlukan penyegaran menurutnya. Menuruti Hayoung dengan tulus, Jiwook dengan kostum lebah dikerubuti oleh Enkun. Sementara karyawan baru lainnya sibuk menjelaskan kepada calon pelanggan dan mendapatkan survei dari pelanggan. Melihat Jiwook kelelahan, Hayoung pun menyuruhnya untuk beristirahat dan memberinya minum. Jiwook yang membuka topengnya hendak minum, Hayoung pun dibuat terkesima, termasuk orang-orang di sekitar Jiwook menatap penuh kekaguman. Hayoung penuh kekhawatiran melihat ibu-ibu menghampiri Jiwook dan meminta Jiwook untuk menjelaskan produk yang dimiliki oleh Jiwook. Dalam kekesalannya, Hayoung ngecewih karena Jiwook berhasil menggait pelanggan, survei pun memuaskan. Melihat anak kecil yang murung, Hayoung lalu memberikan jelly miliknya, namun anak itu terlihat kesakitan. Hayoung menyatakan dia pun memiliki luka di tubuhnya. Dia lalu memotret luka-luka yang menempel di tubuh anak itu. Tiba-tiba ayah anak itu datang memanggil anaknya dengan sebutan Siho, menyuruh Siho untuk bergegas pulang dan meminta ponsel dari Hayoung. Namun Hayoung menolak, menurutnya di ponsel ini ada bukti yang telah ia ambil. Ayah Siho lalu mengamuk kepada Hayoung. Bergegas Jiwook menolongnya dengan menghajar ayah Siho, membuat mereka pun berada di kantor polisi. Hayoung yang tidak dapat menghentikan amarahnya, tiba-tiba datang pengacara Bitna dari Kulbe yang mewakili Hayoung juga Jiwook. Di luar, Bitna mengungkapkan bahwa dia sudah menyimpan bukti CCTV dan pernyataan dari saksi di TKP dan diminta olehnya Jiwook juga Hayoung tidak perlu khawatir karena semua sudah diurus. Hendak mengobati Jiwook yang penuh dengan luka, tiba-tiba Jiwook melihat luka di tangan Hayoung dan mengobatinya terlebih dahulu. Setelah saling mengobati, pada akhirnya mereka berpisah dengan Hayoung yang menaiki bis. Sementara itu, Jiwook dijemput oleh Kang In, lelaki yang menyuruhnya untuk bergabung dengan Kulbe Education. Kang In meminta Jiwook untuk tinggal di unit apartemen ini, dan jika menurut Kang In mempertegas unit ini bisa menjadi milik Jiwook. Kang In juga menyerahkan kunci mobil beserta kartu yang bisa digunakan bebas oleh Jiwook. Jiwook pun penuh kecurigaan meminta kejelasan dari tugasnya. Kang In berujar Jiwook hanya perlu berangkat bekerja tepat waktu dan bekerja dengan giat. Saat hendak mempertanyakan mungkinkah Kang In ayahnya, Kang In menjawab dia mandul. Dan saat Jiwook lahir, dia baru berusia 13 tahun. Melihat Gyu-hyun, Jaehyun pun melempar kertas permintaan maaf dari Gyu-hyun atas ujaran kebencian di novel webtoon miliknya. Gyu-hyun lalu berujar bahwa itu adalah permintaan maaf yang tulus darinya. Jaehyun lalu menyatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Gyu-hyun karena komentar-komentar dari Gyu-hyun terlalu pahit menurutnya. Gyu-hyun pun lantas meminta apa yang harus ia lakukan agar Jaehyun memaafkannya. Jaehyun meminta agar Gyu-hyun mati. Hal itu membuat Gyu-hyun amat kaget. Jaehyun mempertegas karena semua komentar Gyu-hyun selalu diakhiri dengan kalimat mati.
membuatnya amat tidak mengerti. Jaehyun pun memutuskan untuk pergi seketika mendengar suara dan terlihat olehnya Gyu-hyun hendak tertabrak truk, membuatnya pingsan seketika. Supir truk yang berhasil membelokkan truknya membuat Gyu-hyun pun amat takjub, karena dia pun selamat yang hampir menjadi insiden kecelakaan. Dia lantas melihat Jaehyun yang terkapar pingsan, bergegas dengan penuh kekuatan membawa Jaehyun pun pergi. Sementara itu, Haeyoung asik bernyanyi di tempat karaoke bersama rekan kerjanya, termasuk Jiwook yang satu tim dengannya. Di luar, Jiwook diperingatkan Haeyoung jangan sampai ketahuan menjadi suaminya, karena jika Jiwook sarapan di kantor, mereka akan bilang tidak kompeten. Jika pakaian Jiwook lusuh, mereka akan bilang juga tidak kompeten. Jika Jiwook berbuat salah, maka yang disebut tidak kompeten adalah Haeyoung. Menurut Haeyoung, Jiwook seperti bom waktu. Maka dari itu, menurutnya Haeyoung harus menjadi kunci di tim yang mendorong hasil dengan kinerja yang luar biasa. Jiwook yang hanya berdiam, tiba-tiba mereka berdua dihampiri oleh rekan kerja lainnya yang tengah teler. Bari meminta Jiwook untuk mengantarkan Haeyoung dengan selamat ke rumahnya. Mereka pun lalu pamit pergi. Sampai di depan kediamannya, Haeyoung ketakutan karena ada lelaki seperti menunggu di depan rumahnya. Saat dicek oleh Jiwook, ternyata itu adalah Woo-jae, sang mantan dari Haeyoung. Jiwook lalu diminta Haeyoung untuk pergi, sementara dia akan mengurus Woo-jae. Dengan ikhlas, Jiwook pun menuruti perintah dari Haeyoung. Namun melihat Haeyoung yang kesulitan membangunkan Woo-jae, Jiwook menggendong Woo-jae sampai ke taksi. Jiwook pun lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Esok hari bekerja di kantor, Bari menanyakan mengapa Haeyoung belum ada di mejanya. Apakah terjadi sesuatu saat diantar oleh Jiwook? Jiwook pun berujar dia akan menghubungi Haeyoung. Didu lalu menghampiri Jiwook dan menyatakan bahwa Haeyoung kemungkinan sedang disidang kode etik karena ia melaporkan bahwa terjadi pelecehan verbal pada Jiwook yang dilakukan oleh Haeyoung. Bergegas Jiwook pun berlari ke ruang sidang kode etik. Di ruang sidang kode etik, Haeyoung disidang atas penyelidikan pelecehan verbal kepada karyawan baru atas nama Jiwook. Karena menurut laporan, Haeyoung memberitahu Jiwook jika Jiwook sarapan di kantor, mereka akan terlihat tidak kompeten. Jika pakaiannya lusuh, mereka maka tidak terlihat kompeten. Dan menjelaskan bahwa Jiwook seperti bom waktu. Tiba-tiba Jiwook datang sembari menghampiri Haeyoung dan menjelaskan bahwa dirinya Jiwook dan bukan korban, tetapi dia adalah suami dari Haeyoung. Haeyoung pun membenarkan bahwa Jiwook adalah suaminya. Tidak paham lagi akan situasi yang ada, para pesidang meminta kejelasan SDM karena bisa-bisanya kinerja suami di bawah bimbingan istri. Jiwook pun menjelaskan bahwa ia lakukan karena tidak memberitahu istrinya dan tidak melewatkan peluang ini. Yirin sebagai pihak SDM juga menjelaskan dengan memperlihatkan kinerja karyawan baru bahwa Jiwook masuk perusahaan Koolbe Education karena kemampuannya. Sementara itu berada di rumah sakit, Jaehyun terkejut melihat Gyu-hyun. Gyu-hyun menjelaskan dia membawa Jaehyun ke rumah sakit karena pingsan. Namun dokter menjelaskan Jaehyun hanya pingsan dan tertidur. Hendak mengambil ponselnya, Gyu-hyun melarang Jaehyun karena menurutnya ponsel Jaehyun kacanya retak. Seorang penulis seperti Jaehyun harus menjaga jari jemari agar tidak terluka. Gyu-hyun lalu memberi Jaehyun ponsel baru. Menurutnya Jaehyun harus memakai ponsel ini. Dalam kesenangan yang disembunyikan, Jaehyun pun berujar dia akan mengganti semuanya. Memakai cincin pernikahan, Jiwook dikagetkan dengan keberadaan Kang In. Kang In mempertanyakan kebenaran pernikahan yang dilakukan oleh Jiwook. Jiwook malah mempertanyakan balik apakah yang menyuruh semua ini adalah Bokgu. Kang In yang tidak menjawab apapun, Jiwook pun pergi hendak bekerja menyimpan smartwatch di sepatu miliknya. Sampai di kantor, Gong memberitahu Haeyoung bahwa Jiwook sudah datang lebih awal ke kantor. Haeyoung berujar dia harus pergi ke minimarket terlebih dahulu. Menghampiri Jiwook terlihat oleh Haeyoung, Jiwook memakai cincin pernikahan mereka. Jiwook berujar cincin ini ia beli pada akhirnya karena sewaktu-waktu akan dibutuhkan seperti ini. Sampai di ruang timnya, Haeyoung menyatakan bahwa rekan kerja lainnya jangan canggung bekerja meskipun dia dan Jiwook sepasang suami istri, namun akan bekerja profesional. Sepulang kerja memeriksa smartwatch-nya, terdengar suara Kang In yang melaporkan kepada Bokgu bahwa dia akan melakukan operasi termasuk kepada Haeyoung istri dari Jiwook. Hari berbeda mendapatkan kesepakatan damai dengan Jaehyun, Gyu-hyun pun sampai di panti asuhan. Dia bertemu dengan Jiwook yang mengetahui bahwa hari ini adalah hari kerja sosial mencuci pakaian. Dijelaskan cara mencuci oleh pengurus panti, Gyu-hyun meminta pekerjaan lain. Namun menurut pengurus panti, pekerjaan mencuci adalah pekerjaan sukarelawan, sementara waktu.
Karena pekerjaan lain seperti mendidik anak panti adalah pekerjaan yang rutin dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Jiwook yang setiap weekend mengajar di panti. Melihat Gyu-hyun kesulitan membawa seabrek cucian, Jiwook pun meminta Yuna menghandle anak-anak sendirian. Dia menghampiri Gyu-hyun yang terjatuh dan Jiwook pun berhasil menangkap cucian yang hendak terjatuh. Mereka lalu menjemur pakaian bersama. Keesokan harinya, Jiwook menjemput Haeyoung dengan mobil yang membuat Haeyoung terheran-heran. Jiwook berujar bahwa ia dapat kapanpun menggunakan mobil ini. Dalam perjalanan, Haeyoung dihubungi oleh tim humas untuk hadir bersama Jiwook dalam konferensi pers yang akan diselenggarakan hari ini. Di tempat rias, Gyu-hyun menghampiri Haeyoung dan terkaget-kaget melihat Jiwook yang merupakan suami dari Haeyoung, karyawan baru Kulbe Education. Begitupun dengan Jiwook yang terkaget-kaget karena sukarelawan yang ia temui di panti merupakan CEO Kulbe Education. Mereka lalu dihampiri Kang In yang meminta Gyu-hyun untuk bersiap karena orang tua dari Gyu-hyun pun akan hadir dalam acara konferensi pers tersebut. Sementara Jiwook pun hanya terdiam memperhatikan. Konferensi pers pun dilakukan dengan sukses mengikat para media. Haeyoung dan juga Jiwook menjadi pasangan fenomenal Kulbe Education yang memperjuangkan hak anak yang mengalami KDRT. Malam harinya, Jiwook dan Haeyoung lalu hadir dalam undangan makan malam pimpinan Boku yang dihadiri juga oleh Yirin selaku keponakan dari istri pimpinan Boku. Pimpinan Boku lalu berkenalan dengan Haeyoung dan juga Jiwook selaku pahlawan perusahaannya. Boku bertanya mengenai orang tua Haeyoung. Haeyoung menyatakan ibunya tinggal di panti jompo karena demensia yang dideritanya. Dan ayahnya yang lama sudah tiada. Boku lalu menanyakan mengapa Haeyoung memilih Jiwook menjadi pasangannya, karena yang ia dengar sebelumnya Jiwook bekerja di minimarket. Haeyoung pun beralasan karena Jiwook lelaki yang baik. Yirin menimpali kemungkinan karena visual dari Jiwook. Dengan santai, Woo Jae mempertanyakan mengapa Jiwook memilih Haeyoung menjadi pasangannya. Padahal Haeyoung sendiri terkenal sebagai wanita yang tidak ingin mengalami kerugian. Jiwook menyatakan bahwa ia tidak mengenal ayahnya, karena menurut neneknya, ayahnya seorang bajingan yang tidak mau mengakui anaknya. Sehingga Jiwook merasa kelahirannya menghancurkan hidup ibu dan juga menyakiti neneknya. Maka dari itu Jiwook selalu takut untuk menghancurkan hidup seseorang lagi. Dan maka dari itu sangat tertarik pada sikap perhitungan Haeyoung yang tidak mau rugi. Ungkapnya Haeyoung adalah wanita yang selalu menghindari kerugian bagaimanapun caranya. Dan saat dia memilihnya menjadi suami, menurutnya itu membuatnya tidak takut untuk mencintai Haeyoung. Istri Boku pun mengajak abok bersama karena situasi yang dingin, mereka pun abok bareng-bareng. Gyu-hyun, Ha-jun, dan Yirin mengangkut Jiwook, Haeyoung, dan juga Woo Jae yang abok berat. Mereka lalu memasukkan Jiwook dan Haeyoung satu kamar, sementara Woo Jae dimasukkan ke kamar Yirin. Kala itu, Ha-jun yang kecapean bergegas pergi, sementara Yirin dan Gyu-hyun pergi berbincang. Dan pada pagi hari, Haeyoung terkaget-kaget melihat Jiwook di depannya. Dan mereka pun berteriak. Haeyoung dan Jiwook berteriak kembali karena melihat Woo Jae satu kasur bersama mereka. Saat itu terdengar suara ketukan pintu dari luar dan terdengar suara Yirin yang memanggil Haeyoung. Haeyoung keluar membukakan pintu. Yirin masuk menjelaskan mencari suaminya. Dia pun tahu saat melihat CCTV yang ternyata Woo Jae masuk tak sengaja ke kamar ini dalam kondisi abok. Yirin lalu mengajak suaminya untuk pergi dan menginformasikan bahwa Jiwook dan juga Haeyoung diberi cuti hari ini. Berbincang berdua, Haeyoung pun diminta oleh Jiwook jika ingin bercerai maka ia akan iakan. Haeyoung dapat memberitahunya. Haeyoung lalu berujar tidak untuk saat ini. Woo Jae yang menguping dan mendengar kata bercerai membuatnya mikir keras. Di kediamannya, Gyu-hyun dimurkai ayahnya karena lagi dan lagi Gyu-hyun kebobolan mendapati karyawan yang korupsi 48 juta won pada Kulbe. Dengan akta kelahiran palsu sampai masuk berita di koran. Menurut Boku, Gyu-hyun tidak becus bekerja, dengan konyol ditipu dan dicuri dengan mudahnya. Diingatkan ayahnya bahwa ini adalah kesempatan terakhir Gyu-hyun mengelola perusahaan sebagai CEO. Sementara itu berbincang dengan Haesung, Haeyoung diberitahu Haesung bahwa kemungkinan Woo Jae akan menyadari Haeyoung dan Jiwook menikah palsu.
karena dia mantan Haeyoung yang tahu bagaimana reaksi Haeyoung saat jatuh cinta. Pagi hari dijemput berangkat kerja bersama, Haeyoung mengutarakan ketakutan Haesung akan Woo-jae yang suatu saat akan menyadari pernikahan palsu Haeyoung dan juga Jiwook. Haeyoung lalu meminta agar Jiwook dan dirinya selalu dalam mode bulan madu sepanjang waktu. Jiwook pun menyukai ide tersebut. Jiwook lalu memegang erat Haeyoung dan bertanya bagaimana ini rasanya. Haeyoung hanya terdiam. Saat masuk lift penuh dengan kesesakan, Jiwook bersikap gentleman kepada Haeyoung. Saat bekerja, Haeyoung yang memantau Jiwook karena Woo-jae menjadi ketua timnya. Terdengar Woo-jae berujar agar Jiwook bercerai saja jika tidak enak bekerja di sini. Jiwook lalu menjatuhkan meja yang terkena kaki Woo-jae dan saat itu Haeyoung meminta rekan kerjanya agar makan bersama di kantin. Haeyoung lalu menyuguhkan kimbap dengan alasan ini adalah buatan dari Jiwook. Pagi buta dia mengerjakan semua ini. Saat dicoba betapa tidak karuannya rasa kimbap ini, Woo-jae berujar sebaiknya bercerai saja jika dibuat makanan seperti ini. Haeyoung berujar dia ingin menikmati lagi, menurutnya ini adalah rasa kesukaannya. Jiwook lalu menyuapi Haeyoung. Dengan penuh keikhlasan, Haeyoung pun menerima suapan dari Jiwook. Di dalam mobil, Haeyoung menyampaikan kecurigaannya bahwa Woo-jae menyarankan untuk bercerai beberapa kali. Menurutnya kemungkinan Woo-jae tahu tentang pernikahan palsu ini. Haeyoung lalu meminta agar Jiwook tinggal di rumah Haeyoung. Hari berbeda sampai di penthouse yang akan ditinggali oleh Jiwook. Haeyoung mengambil perkakas sementara Jiwook masuk ke dalam penthouse yang sesak dipenuhi dengan barang-barang. Melihat foto dirinya 9 tahun lalu bersama ibu Haeyoung, Jiwook mengenang pertemuan pertamanya bersama ibu Haeyoung yang ramah menyambut kedatangannya. Di panti asuhan, Gyu-hyun yang masih menjadi sukarelawan. Namun pekerjaan mencuci pakaian dibantu oleh Ha-jun dan beberapa mesin cuci baru mempercepat pekerjaannya. Walau dengan kesal, Ha-jun mengerjakan itu semua karena menguras waktu liburnya. Saat itu Jaehyun tiba di panti meminta penjelasan kepada Gyu-hyun mengapa banyak sekali mesin cuci baru di panti ini. Mendengar suara Ha-jun yang memanggil Gyu-hyun, Gyu-hyun bergegas mengajak Jaehyun untuk berlari. Gyu-hyun lalu mempertanyakan Ha-jun di dalam cerita itu terinspirasi dari nama siapa. Jaehyun tertawa karena Gyu-hyun mengajaknya berlari hanya ingin bertanya hal konyol seperti ini. Jaehyun pun menyatakan bahwa Ha-jun adalah nama lelaki rahasia yang amat ia sukai. Jaehyun yang melihat Gyu-hyun penuh dengan luka eksim di tangannya, dia lalu pamit pergi. Dia pergi ke apotek untuk membeli obat eksim. Hendak memberikan kepada Gyu-hyun, tiba-tiba Jaehyun melihat Ha-jun yang mengikuti perintah dari Gyu-hyun. Gyu-hyun yang tersadar Jaehyun melihat ke arahnya, bergegas Gyu-hyun pergi membawa mobilnya. Esok harinya terdengar Haeyoung mengundang Ha-jun. Gyu-hyun pun mempertanyakan undangan itu kepada Ha-jun. Ha-jun berujar itu adalah undangan makan malam pesta rumah baru karena Ha-jun teman adik dari Haeyoung. Makanya Haeyoung mengundangnya. Dengan 1000 akalnya, Gyu-hyun lalu menghampiri Jiwook menyatakan bahwa Jiwook bisa menganggapnya seorang kakak. Saat membahas pesta rumah baru, Jiwook langsung seolah mengingat pesan makanan dan pamit pergi. Rekan tim Haeyoung dihadiri Yirin dan juga Ha-jun yang disambut oleh Jaehyun, meminta mereka untuk masuk dan menghidangkan makanan yang begitu banyak. Dido lalu menyatakan bahwa para gadis angkatannya merasa kecewa karena Jiwook sudah menikah dengan wanita yang usianya lebih tua. Suasana yang canggung karena pernyataan oleh Dido. Gong lalu menyatakan pada akhirnya Haeyounglah pemenangnya. Sembari mengajak minum bersama, mereka pun menikmati makanan dan minuman bersama-sama. Acara yang telah usai, Haeyoung pun menatap Jiwook yang sedang bebersih. Haeyoung lalu berujar, seharusnya memang benar Jiwook menjalani aktivitas masa muda dengan tidak terikat pernikahan palsu dengannya. Jiwook pun lantas mempertanyakan maksudnya hubungan yang singkat dan berpacaran. Haeyoung pun mengiyakan. Jiwook lalu menghampiri Haeyoung yang menutup mata, namun Jiwook hanya mengambil kunci dan pamit akan naik ke atas. Saat itu Haeyoung naik ke atas dan menghampiri Jiwook yang lepot mesra. Namun setelah melihat Woo-jae pergi, Haeyoung meminta maaf kepada Jiwook. Menceritakan bahwa ia membaca pesan dari Jaehyun yang melihat Woo-jae mengamati rumah dan juga melihat Jiwook membawa koper juga foto pernikahan. Menurut Jiwook, apakah Haeyoung tidak merasakan apapun saat mengecupnya? Haeyoung yang menjelaskan itu hanya bibir bersentuhan. Jiwook lalu membalas kecupan Haeyoung dan bertanya sejauh apa kepura-puraan harus dilakukan jika mengecup seseorang harus dilakukan. Jiwook mempertegas bahwa ia akan bersenang-senang dengan Haeyoung. Berangkat kerja dengan menaiki mobil di kursi belakang, Haeyoung amat acuh terhadap Jiwook.
Jiwook yang bertanya mengapa dengan tingkah Hayoung. Hayoung langsung berujar, ini karena Jiwook. Jiwook bertanya kembali apa yang mengganggu Hayoung selain dirinya. Hayoung berujar, dia kebingungan akan alasan kuat untuk memilih taman bermain popcorn proyeknya yang dapat menunjukkan hasil uji coba seperti peningkatan akademis. Jiwook lalu menyatakan bagaimana dengan anak-anak panti asuhan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan akademi. Hayoung pun tertegun. Menjelaskan rencana strategi marketing tim pengembangan bisnis baru, Gyu-hyun sebagai CEO tidak menyukai rencana yang diutarakan oleh Hayoung. Gyu-hyun yang hendak menaiki lift, Hayoung pun mengungkapkan ide yang masih direncanakan timnya yang belum diungkapkan di meeting tadi, yaitu mengenai membuka cabang taman bermain popcorn di panti asuhan. Terlihat Gyu-hyun seperti tertarik. Hayoung pun menjelaskan, Kobe Education dapat menawarkan layanan gratis ke anak-anak yang tertinggal di pendidikan swasta dengan mengikuti pencegahan KDRT pada anak. Kobe Education dapat menawarkan anak-anak kurang mampu dengan peluang pendidikan yang setara. Dengan begitu, menurut Hayoung dapat menarik konsumen yang menghargai kebaikan sosial. Gyu-hyun lalu meminta Hayoung untuk masuk ke dalam lift untuk menjelaskan lebih lanjut kepadanya. Berada di parkiran, Gyu-hyun pun meminta Hayoung merahasiakan semua ini dari Jiwook. Pulang kerja, pergi memilih ranjang untuk Jiwook. Menurut Hayoung, Jiwook sebagai raja dalam pernikahannya harus tidur dengan nyaman. Jiwook lalu mengungkapkan bahwa ia menyukai Hayoung. Tiba di kediamannya, Hayoung bertanya kepada Jiwook, bisakah Jiwook menunggunya sampai urusan promosi selesai agar tidak perlu khawatir ketahuan, dan Hayoung lebih fokus terhadap Jiwook. Dan saat itu, Hayoung pun menginginkan hubungan yang resmi dengan Jiwook. Jiwook lalu menjawab bahwa ia akan setia dan sabar menunggu. Mengunjungi panti asuhan rekomendasi dari CEO Gyu-hyun, Woo-jae dan Hayoung menjelaskan niatannya kepada pengurus panti untuk bekerja sama membuka cabang taman bermain popcorn di panti asuhan. Disambut antusias pengurus panti. Saat itu Yuna menyajikan teh. Pengurus panti pun menanyakan Jiwook yang bekerja di Kobe Education. Woo-jae membenarkan hal itu karena satu tim dengan Jiwook. Pengurus panti amat antusias dan menyatakan bahwa Yuna dan Jiwook amat dekat karena tutor di panti ini. Membuat Yuna pun malu dan pergi. Lebih lanjut, pengurus panti berujar bahwa Jiwook seperti malaikat di panti ini. Sudah 7 tahun menjadi tutor, mengajari anak-anak dengan ikhlas. Dibantu oleh Yuna menjadi asistennya. Menurut pengurus, sepertinya mereka berpacaran. Di parkiran, Woo-jae mempertanyakan mengapa pengurus panti tidak mengetahui bahwa Jiwook memiliki istri. Woo-jae pun meminta kejujuran Hayoung bahwa yang dijalani dengan Jiwook adalah pernikahan palsu. Hayoung yang tidak menanggapi apapun diminta Woo-jae agar jangan bertingkah berlebihan demi terlihat kuat di depan dirinya. Woo-jae meminta Hayoung memulai kembali dengannya. Woo-jae pun berjanji akan mengakhiri pernikahannya dengan Yirin demi Hayoung dan menjaga Hayoung. Mendengar ocehan Woo-jae, Hayoung pun memurkai Woo-jae. Di tempat berbeda, Jaehyun menghubungi Ha-jun yang menceritakan bahwa dia besok akan ke panti asuhan untuk kerja sosial menemani bosnya. Karena Ha-jun pun merasa bersalah atas unggahan dari episode 51 sampai selesai sesuai instruksi bosnya. Mendengar hal itu, Jaehyun amat kecewa kepada Ha-jun. Hari berbeda, Gyu-hyun melihat Jaehyun yang tiba-tiba mempertanyakan apakah Gyu-hyun menyukainya. Gyu-hyun mengungkapkan dan meminta maaf karena ia memang menyukai Jaehyun. Jaehyun yang berlari, tiba-tiba Ha-jun melihat Jaehyun dan terlihat Gyu-hyun terlihat akrab. Seketika Ha-jun pun berpikir bahwa Jaehyun adalah penulis kontroversial yang tidak diketahuinya. Tangan Jaehyun lalu ditarik masuk ke dalam mobil oleh Gyu-hyun yang mengejaknya pergi. Sementara itu, Ha-jun hanya bisa berteriak mengetahui fakta pahit. Selepas membuang sampah, Jiwook dihampiri Kang In yang berujar bahwa Kang In telah dipecat, memperingatkan agar Jiwook siaga dan menjaga Hayoung mulai sekarang. Karena ia telah membocorkan hal penting mengenai Jiwook kepada istri Bokgu yang akan melakukan segala cara untuk menghancurkan Jiwook. Sampai di depan rumah, Jaehyun pamit pergi masuk dan berterima kasih karena Gyu-hyun telah mengantarnya pulang. Gyu-hyun lalu dihubungi oleh ibunya. Dengan muka penuh ketidakpercayaan, Gyu-hyun pun mengutuk pagar, membuat Jaehyun olohok karena Gyu-hyun menanyakan keberadaan dari Jiwook. Sementara itu, Hayoung dan Jiwook beberes di kamar penthouse. Di bawah suasana, tiba-tiba datang Gyu-hyun dengan rusuh mempertanyakan apakah sebenarnya Jiwook adalah Bok Jiwook. Hayoung pun terkejut mendengar hal itu.
Gyu-hyun lalu meminta agar Ji-wook tinggalkan perusahaannya. Begitupun dengan Haeyoung. Gyu-hyun lalu pergi dengan membawa amarah. Dengan penuh ketamakan, Haeyoung pun menyatakan Ji-wook suaminya harus merebut tahta kepemilikan Gulbe Education, membuat Ji-wook terheran-heran akan tingkah dari Haeyoung. Sampai di kantor, melihat pengumuman bahwa Haeyoung dibebas tugaskan. Melihat Gyu-hyun, Ji-wook meneriakinya dan menyatakan bahwa ia sudah bercerai dari Haeyoung. Membuat semua yang mendengarnya pun terkejut. Berada di ruangan Gyu-hyun, Ji-wook diminta Gyu-hyun untuk meninggalkan Korea diam-diam. Bertemu dengan Jaehyun, Hajun meminta maaf kepada Jaehyun atas komentar negatif yang diutarakan meskipun hanya perintah dari atasannya yang seharusnya Hajun menolak. Jaehyun pun memahami hal itu. Hajun lalu mengajak Jaehyun memesan makanan di restoran ini. Sementara itu, Haeyoung dan Ji-wook menikmati waktu bersama berdua penuh keceriaan, melupakan segala masalah yang ada. Di bar, Gyu-hyun dijemput oleh Hajun dan diantarkan naik taksi seorang diri. Gyu-hyun yang abok menyadari bahwa ia turun di depan kediaman Jaehyun. Dia yang langsung mencoba menghubungi Hajun seketika bersembunyi saat Jaehyun muncul hendak menyerangnya. Jaehyun berujar jangan berani ke kediamannya setelah apa yang diperbuat kemarin membuatnya kecewa. Gyu-hyun lalu muncul dan betapa kagetnya Jaehyun. Dia pun tidak menyangka bahwa lelaki yang bersembunyi adalah Gyu-hyun. Jaehyun lalu meminta maaf dan mempertanyakan keadaan dari Gyu-hyun. Sembari malu-malu, Jaehyun berujar bahwa dia khawatir terhadap Gyu-hyun semenjak Gyu-hyun pergi dari kediamannya. Secara spontan, Gyu-hyun pun memeluk Jaehyun dan membuat Jaehyun berteriak berkali-kali. Saat menuju arah pulang, Haeyoung dan Ji-wook bergegas menghampiri Jaehyun yang berteriak karena dipeluk oleh seorang lelaki. Setelah dibekuk oleh Ji-wook, yang ternyata lelaki itu adalah Gyu-hyun, membuat Haeyoung pun tak percaya. Gyu-hyun lalu jujur kepada Haeyoung bahwa dia adalah haters Jaehyun, yang pada akhirnya menyadari kesalahannya dan mencintai Jaehyun. Haeyoung lalu memurkai Gyu-hyun, namun pukulan gayungnya terkena jidat tampan suaminya. Dan saat itu Jaehyun berteriak bahwa ia juga menyukai Gyu-hyun. Kala itu membuat murka Haeyoung dan mengejar adiknya. Jaehyun lalu mengungkapkan dia hanya menyukai Gyu-hyun namun tidak berniat memacarinya karena tahu dia dan Gyu-hyun amat berbeda. Haeyoung kala itu lalu memeluk adiknya dan menguatkan. Masuk ke penthouse Ji-wook, Haeyoung pun melihat Gyu-hyun terlelap tidur di atas ranjang. Dia pun menarik selimut untuk dipakai suaminya dan mengoleskan salep. Pergi memeriksa surat yang masuk, Haeyoung pun membaca surat dari kejaksaan berupa informasi keluarnya ayah Jaehyun dari tahanan. Hal itu mengingatkan 10 tahun lalu terjadi peniadaan yang menewaskan ayah Haeyoung yang dilakukan oleh ayah Jaehyun. Di tempat berbeda, Haesung dilamar oleh Hyun yang memintanya untuk menjadi istrinya. Dia pun akan bertanggung jawab atas jabang bayi dalam kandungan Haesung dan membuat Haesung pun mikir keras. Masih di tempat Haeyoung, Gyu-hyun menikmati sarapan sembari mempertanyakan kepindahan Jaehyun di tempat baru. Hal itu membuat Haeyoung kaget. Jaehyun pun berujar dia berencana akan pindah setelah menemukan tempat baru. Berganti topik, Gyu-hyun menanyakan rencana Ji-wook pindah ke luar negeri. Hal itu membuat Haeyoung terkaget-kaget kembali. Ji-wook hanya terdiam kebingungan. Gyu-hyun lalu mengasumsikan Ji-wook belum bicara akan kepergiannya ke luar negeri kepada Haeyoung. Hendak pulang, Gyu-hyun pun dilarang menaiki taksi karena menurut Haeyoung ini adalah taksi miliknya. Gyu-hyun yang tidak membawa dompet dan ponsel yang mati total meminta ongkos kepada Haeyoung. Haeyoung pun memberi ongkos taksi dengan syarat Gyu-hyun tidak boleh mendekati adiknya lagi karena menurutnya hanya ia yang bisa melindungi Jaehyun. Menemani ibunya di panti jompo bersama Haesung, Haeyoung yang curhat akan Jaehyun yang saling menyukai dengan haters Nopel yang tak lain adalah CEO di tempatnya bekerja. Tiba-tiba Haesung merasakan mual saat Haeyoung membuka kulkas. Haeyoung yang mendeskripsikan bahwa tingkah Haesung seperti orang hamil. Seketika ibu Haeyoung menyelamati Haesung dan merasa senang akan kehamilan dari Haesung. Membuat Haeyoung pun tak percaya akan ibunya yang tiba-tiba mengenali Haesung. Malam hari membawa sebuket bunga untuk Haeyoung, namun Haeyoung bersikap dingin saat membahas kepergian Ji-wook ke luar negeri. Seolah tidak mempertahankan dan malah merelakan. Ji-wook pun akan mengikuti kemauan dari Haeyoung. Ji-wook pun pamit pergi.
Hayoung lalu membuang buket bunga meluapkan kekesalannya. Saat itu Jiwook menyalakan lampu dan mengetahui ekspresi kekecewaan dari Hayoung. Dia lalu menyatakan tidak bisa meninggalkan Hayoung karena amat mencintainya. Tanpa basa-basi lagi, Jiwook pun nyelepot Hayoung. Sementara itu, Jaehyun yang diam-diam hendak tur kantor dengan Gyuhyun. Karena Jaehyun amat ingin mengetahui suasana kantor sebenarnya. Jaehyun pun diajak berkeliling Kobe Education. Penuh antusias, Jaehyun memotret kondisi kantor. Saat itu terdengar Woo Jae yang diminta jujur mengenai perasaannya kepada Hayoung oleh Yirin. Dalam persembunyiannya, Jaehyun dan Gyuhyun mendengar pengakuan Woo Jae yang merasa kasihan saat melihat ibu Hayoung di pernikahan Hayoung karena diketahuinya ayah Hayoung tiada karena dibunuh. Hanya rasa simpati untuk Hayoung menurut Woo Jae tidak lebih dari itu. Woo Jae lalu meminta penjelasan mengenai posisi Hayoung diserahkan kepada Woo Jae. Menurut Woo Jae, apakah ini Yirin yang mengaturnya agar Hayoung kehilangan jabatannya? Yirin mengungkapkan ini atas perintah dari CEO, karena Jiwook sebagai suami Hayoung akan dikirim ke luar negeri. Jiwook itu adalah anak haram pimpinan Bokku, dan sulit menurut Yirin untuk mengembalikan posisi jabatan dari Hayoung. Mendengar percakapan suami istri itu, Jaehyun pun menyatakan bahwa ini adalah kencan pertama dan terakhirnya bersama Gyuhyun. Membuat Gyuhyun kalut tak ketulungan. Hendak menyimpan bunga di penthouse Jiwook, tiba-tiba Hayoung melihat foto ibunya bersama Jiwook. Pulang dengan happy, Jiwook diperondol pertanyaan oleh Hayoung yang mempertanyakan, apakah Jiwook tahu ibunya? Apakah Jiwook pernah tinggal di sini? Apakah Jiwook anak asuh ibu Hayoung? Jiwook membenarkan semuanya. Membuat Hayoung pun shock tak terkira. Jiwook menceritakan bahwa di masa lalu dia yang masih remaja membawa barang-barangnya dan disambut baik oleh ibu Hayoung. Teringat jelas olehnya ibu Hayoung memeluknya lalu meminta agar kedatangan Jiwook dirahasiakan dari anaknya yang bernama Hayoung, yang suatu saat akan berkunjung ke rumah ini. Namun, Hayoung merespon meminta Jiwook pergi dari rumah ini. Jiwook tetap meminta maaf. Namun Hayoung berujar ibunya sangat egois. Hayoung hanya tidak ingin kasih sayang untuknya dibagi-bagi, hanya ingin untuknya. Apalagi selepas ketiadaan ayah Hayoung, seharusnya ibu Hayoung ada sedikit penyesalan dan tidak menerima anak asuh lagi. Hayoung lalu pergi keluar dikejar oleh Jiwook yang meminta penjelasan maksudnya. Namun Hayoung enggan menjelaskan, dia memilih pergi. Jaehyun menghampiri Jiwook dan mempertanyakan kebenaran mengenai Jiwook anak asuh terakhir ibu Hayoung. Jiwook membenarkan hal itu. Di tempat ngopi, Jiwook bertemu tanpa sengaja dengan Hajun dan juga Gyuhyun. Hajun menceritakan kisah ayah Hayoung yang tiada karena ayah anak asuh yang mencari anaknya. Membuat Jiwook pun memahami mengapa Hayoung menyebut ibunya egois. Dengan bantuan Gyuhyun yang menghubungi Hayoung sebagai bawahannya, pada akhirnya Jiwook mengetahui keberadaan dari Hayoung. Gyuhyun lalu meminta Jiwook untuk menghubungi Jaehyun karena Jaehyun menghindarinya. Namun Jiwook ngibrit bergegas pergi menuju lokasi Hayoung. Menghampiri Hayoung yang keluar berlari ke arah Jiwook sampai membuatnya terjatuh. Di dapur, Jiwook membantu menyalakan api untuk menghangatkan ruangan. Hayoung keheranan karena Jiwook mengetahui tempat masa kecil dari ibunya. Jiwook menceritakan bahwa ia pernah mengantar ibu Hayoung pergi ke pedesaan ini karena ibu Hayoung ingin tinggal di pedesaan dengan maksud bisa mengingat memori di masa mudanya dengan rumah masa kecilnya. Hayoung berujar sepertinya Jiwook amat disayangi ibu Hayoung. Saat itu, Jiwook memberikan ponselnya dan meminta Hayoung melihat video dari ponselnya. Hayoung melihat ibunya menganggap boneka beruang sebagai Hayoung. Membuat Hayoung pun tersenyum sendirian. Sendirian di rumah meneruskan novelnya sembari mendengarkan musik dengan suara yang menggema. Jaehyun tidak menyadari ada yang membobol pintu. Namun saat lampu padam, Jaehyun mengecek situasi rumah. Di hadapannya terlihat ayahnya yang meminta Jaehyun menyapanya dengan sopan santun. Jaehyun lalu melempar ayahnya dengan ponsel miliknya. Dia lalu bergegas kabur ke kamarnya. Sementara itu di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Hayoung tidak dapat menghubungi Jaehyun. Mengkhawatirkan Jaehyun bergegas, Jiwook pun menghubungi Gyuhyun untuk bergegas ke kediaman Hayoung, mengecek keberadaan dari Jaehyun. Dengan sigap Gyuhyun pun menuju lokasi. Masih di kediaman Hayoung, ayah Jaehyun yang berusaha membuka pintu berhasil menerobos masuk ke kamar Jaehyun. Ayahnya menanyakan keberadaan dari ibu Jaehyun. Namun Jaehyun berujar ayahnya hanya berani kepada ibunya yang lemah. Ayah Jaehyun seketika langsung memurkainya. Saat itu Gyuhyun datang menghampiri Jaehyun menolongnya, melawan ayah Jaehyun dan berhasil melumpuhkannya. Hayoung dan Jiwook yang baru tiba melihat depan rumah sudah ramai. Mereka lalu menghampiri Jaehyun dan Gyuhyun.
Ayah Jayan kala itu diringkus oleh pihak kepolisian meminta Jayan menjelaskan bahwa ayahnya hanya menjenguk Jayan. Hayang lalu menghampiri ayah Jayan dan memukulnya, menyatakan tidak ada ayah yang menyakiti dan melakukan tindak kekerasan kepada anaknya. Jayan lantas bertanya kepada Hayang, apakah selama ini Hayang tahu ayah Jayan siapa? Hayang lalu menyatakan bahwa ia tahu, namun Hayang hanya tidak ingin kehilangan Jayan setelah kehilangan ayah Hayang. Bila tidak bisa menyelamatkan ayahnya, setidaknya Hayang bisa menyelamatkan Jayan. Jayan pun menyatakan bahwa dia bertahan karena adanya Hayang. Mereka pun berpelukan. Sementara itu, Gi-hyun berterima kasih kepada Ji-wook karena telah menghubunginya dan pada akhirnya bisa menyelamatkan Jayan. Selesai merapikan pintu, Hayang pun meminta Ji-wook untuk bergegas tidur. Ji-wook meminta izin untuk tidur di lantai yang sama dengan Hayang. Hayang mengizinkan Ji-wook tidur di sofa. Tertidur pulas di sofa, Ji-wook dibangunkan oleh Hayang dan memintanya untuk menemaninya ke panti jompo karena ibunya telah tiada. Sampai di rumah duka, Hayang pun dikuatkan oleh kedua saudaranya. Melihat pelayat yang datang banyak, Hayang pun menyadari ibunya orang yang baik. Hayang lalu berterima kasih karena Ji-wook telah menemani ibunya selama yang ia tidak tahu. Ji-wook lalu memeluk Hayang dan menguatkannya. Dalam langkah pulang, Ji-wook menggenggam erat Hayang, namun Hayang meminta Ji-wook untuk membebaskan diri. Menurutnya, Ji-wook harus menjadi diri sendiri, sembari melepas cincin pernikahan yang dikenakan oleh Ji-wook. Hayang pun memohon kepada Ji-wook jangan membebaninya dengan ada di sampingnya. Hayang lalu pergi tanpa pamit. Ji-wook yang hanya terdiam merasa sedih akan pernyataan dari Hayang. Sampai di kediaman Hayang, Ji-wook pergi membawa koper miliknya. Esok harinya, Gi-hyun gunting pita bersama Woo-jae atas pembukaan taman bermain popcorn pertama di panti asuhan. Dan Hayang memakai kostum lebah mengingatkannya akan Ji-wook. Dalam kesendiriannya, Hayang diberitahu Jayan yang mendapatkan informasi dari Woo-jae bahwa Ji-wook telah menaiki pesawat. Esok hari di kantor, Hayang amat murka melihat Woo-jae yang mendapat keberuntungan atas ide yang dia salurkan mengenai taman bermain popcorn. Hayang pun bertekad akan menghancurkan Koolbe Education. Terdengar oleh Hayang gumaman Hajun yang ingin keluar dari Koolbe Education. Saat itu, Hayang pun mengajaknya untuk merintis usaha baru bersama. 6 bulan berlalu, pagi hari Gi-hyun menyerahkan pencapaiannya menjadikan Koolbe menjadi perusahaan nomor 1 sesuai harapan ayahnya. Pimpinan Boku mengakui kemampuan dari anaknya. Hari berbeda, Jayan bertemu dengan pimpinan redaksi yang membawa Juwon, anak magang di kantornya yang merupakan fans dari novel-novel yang dibuat oleh Jayan. Pimpinan redaksi menyampaikan bahwa Jayan diminta untuk mengisi kuliah khusus di Universitas Sanyong jurusan novel dan komik. Profesor dari universitas tersebut lalu menghubungi pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi lalu meminta izin untuk mengangkat telepon terlebih dahulu. Merasa grogi, Juwon pun pamit pergi ke toilet. Jayan lalu melihat Ji-wook, dia hendak menghampiri Ji-wook. Terlihat olehnya Ji-wook menaiki lift bersama seorang wanita. Dan saat itu juga dia melihat Gi-hyun bersama wanita, terdengar olehnya celotehan wanita tentang kencan pertama yang berkesan. Membuat Jayan pun hendak memberkahi Gi-hyun, namun dia hampir jatuh dan ditolong oleh Juwon. Di rumah, merayakan baby shower Haesung dan ultah Haeyoung. Haesung memberikan kado ultah yang dijelaskan Haesung bahwa kado ini Ji-wook yang memilihkannya. Haeyoung yang menyadari Haesung masih berkomunikasi dengan Ji-wook amat tak menyangka. Hari berbeda, Haeyoung pergi ke rumah warisan ibunya, hendak bertemu dengan calon pembeli. Terlihat oleh Haeyoung, Ji-wook tersenyum kepada seorang wanita. Dia pun bergegas bersembunyi. Melihat Ji-wook telah pergi, Haeyoung pun menghampiri agen properti yang menyatakan bahwa yang barusan pergi adalah calon pembeli rumah Haeyoung. Haeyoung pun hanya bisa terdiam. Menghadiri acara kuliah khusus di Universitas Sanyong jurusan novel dan komik, Jayan melihat Gi-hyun yang duduk di kursi belakang. Dengan antusias, Jayan menjelaskan materi yang ia kuasai. Selepas mengisi kuliah khusus, para mahasiswa meminta tanda tangan Jayan di buku novel milik mereka masing-masing. Gi-hyun lalu mengajak Jayan berjalan-jalan berdua sampai malam hari tiba. Gi-hyun melamar Jayan dengan memberinya cincin. Membuat Jayan tersenyum bahagia menerima lamaran dari Gi-hyun. Berjalan keluar melihat minimarket yang tutup total. Haeyoung menangis sedih mengenang kenangan bersama Ji-wook. Mantan manajer minimarket melihat Haeyoung terisak-isak menangis yang mengutarakan bahwa ia amat sedih karena tidak bisa berbelanja di minimarket ini lagi. Manajer lalu memberikan bingkisan untuk Haeyoung yang mengetahui Haeyoung pelanggan setia minimarket.
Jiwook yang menyapa Hayeng mengabarinya bahwa kemarin dia berkunjung ke rumah ibu Hayeng di pedesaan yang ternyata hendak dijual. Hayeng lantas berujar dia merasa ikut senang karena Jiwook dapat hidup dengan bebas dengan wanita yang menurutnya amat cantik. Hayeng pun jujur kemarin melihat Jiwook namun tidak berani menyapa. Jiwook lalu mengejar Hayeng dan mengambil minuman milik Hayeng langsung meneguknya. Meminta penjelasan Hayeng apakah merindukannya, apakah menyesal melepasnya. Hayeng menyatakan dia merindukan Jiwook, namun tidak pernah menyesal melepas Jiwook, karena menurutnya dengan begitu Jiwook dapat hidup bebas tanpa tuntutan darinya. Tapi Hayeng pun sering bertanya bagaimana kabar Jiwook. Jiwook lalu berujar dia amat merindukan ranjang milik Hayeng. Dijelaskan oleh Jiwook bahwa wanita cantik di pedesaan itu adalah Sarah, adik tirinya. Jiwook lalu memberikan hadiah untuk Hayeng. Jiwook pun meminta izin bersandar karena sudah tak mampu berdiri. Bergegas Hayeng pun membawa Jiwook ke ranjangnya, menatapnya penuh kesenangan. Esok hari Hayeng pun mencari Jiwook. Saat di luar, Hayeng melihat Jiwook masuk ke dalam rumahnya, membuatnya tenang dan menyatakan dia amat takut Jiwook pergi lagi. Jiwook lalu memperlihatkan cincin yang menurutnya dicurinya. Hayeng pun merasa senang dan Jiwook menghampirinya dengan pelukan. Kala itu Hayeng menyatakan bahwa ia mencintai Jiwook. Tanpa basa-basi, Jiwook pun nyosor Hayeng. Dan kembalinya Jiwook pada Hayeng menjadi akhir dari drama No Gain No Love. Cinta tanpa syarat adalah cinta yang dilandasi perasaan yang tulus dan dalam menerima semua kekurangan juga kelebihan yang ada. Namun cinta tanpa syarat tak seindah cerita hayalan, tapi cinta tanpa syarat bisa lebih indah dari yang sebelumnya pernah kita duga. Terima kasih telah menyimak drama kali ini sampai akhir. Jangan lupa simak drama lainnya yang tak kalah serunya. Cici undur diri dulu, see you!